kami yang mendengarkan Tuhan firman-Mu. Pujilah nama Bapa, doa saat bentar lagi kami mendengar firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara dikasih nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang kalau lagi menjelang siang. Pada hari ini kita akan membahas tentang tokoh raja yang di Alkitab yang meminta hikmat kepada Tuhan. Siapa yang tahu? Salomo. Semua pada tahu itu tentang Salomo. Oke. Nah, namun sebelum itu kita akan melihat latar belakang tentang Salomo. Nah, Salomo lahir Salomo yaitu 1000 sebelum Masehi di Yerusalem. Nah, dan Salomo juga berkuasa di Yehuda yaitu 970 sampai 931 sebelum Masehi. Dan adapun orang tua Salomo yaitu Daud dan Batseba. Nah, lanjut. Dan di sini Salomo, nama istri Salomo yaitu adalah Naamah. Naamah siapa tahu? Itu anak siapa? Naamah dari siapa? Dari putri Firaun. Di sini Salomo dan Naamah mempunyai anak yaitu namanya anaknya Rehabeam. Oke, lanjut, yaitu arti dari nama Salomo sendiri, yaitu dalam bahasa Ibrani standar yaitu Salomo yang bermakna damai. Damai menurut KBBI itu tentram, keadaan tidak bermusuhan. Menurut KBBI itu damai. Oke, lanjut, hal yang perlu diteladani oleh Salomo. Next. Hal yang perlu diteladani oleh Salomo, yang pertama, Salomo meminta hikmat kepada Allah. Kita bisa lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 yang dikatakan di situ, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimba perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Itulah hal yang perlu diteladani oleh Salomo adalah Salomo meminta hikmat kepada Allah. Di sini Salomo meminta kepada Tuhan hati yang paham. Nah, hati yang paham itu bagaimana? Yaitu bisa menilai atau menimbang bagaimana yang baik dan yang jahat. Itulah Salomo meminta hikmat kepada Tuhan supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oke, hal yang perlu diteladani Salomo yang kedua yaitu adalah rendah hati. Di ayat 7 mengatakan bahwa maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengatakan hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, di sini Salomo menyadari bahwa ketidakmampuan untuk memberitakan dengan benar karena dia melihat dirinya masih besar, masih muda, jadi dikatakan waktu masih kecil. Dan di sini Salomo merendahkan hati kepada Tuhan bahwa Tuhan mengatakan kepada Salomo untuk memberitakan bangsa Yerusalem di Yehuda. Lanjut, ya hal yang perlu diteladani oleh Salomo yang ketiga itulah benar dan jujur di hadapan Tuhan. Itulah hal yang perlu diteladani oleh Salomo. Next. Dosa yang dilakukan oleh Salomo yang pertama, tidak mampu menawan hawa nafsu. Yang kita bisa lihat di 1 Raja-Raja ayat 11 ayat pasal 11 ayat 3. Boleh salah satu membacakan? Tunjuk aja siapa yang mau baca. Tunjuk, Pak. Saudara Tison bacanya. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Amin. Nah, dosa yang dilakukan Salomo yaitu yang pertama tidak mampu menahan nafsu. Nah, di situ mengatakan bahwa Salomo mempunyai berapa tadi? 700 istri. 700 istri Dan berapa? 300 gundik. Itulah dosa yang dilakukan Salomo. Salomo tidak bisa menahan hawa nafsunya kepada wanita. Itulah dosa yang dilakukan Salomo. Nah, dosa yang dilakukan Salomo yang kedua adalah dia keterlaluan gitu. Keterlaluan. Tidak bisa mencintai satu wanita, tapi banyak wanita. Kita jangan seperti Salomo. Kita harus mencintai satu wanita. Amin. Amin. Oke, lanjut. Dosa yang dilakukan
Salomo yang kedua adalah Salomo jatuh kepada penyembahan berhala. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 2, Supri 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang kedua. Yang keras. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencocokkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Oke. Nah, Tuhan mengatakan kepada Salomo itu adalah yang mengatakan bahwa janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun juga janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, di sini dosa Salomo yang kedua bahwa Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Itu Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, Tuhan mengatakan kepada Salomo sudah mengatakan bahwa jangan bergaul dengan mereka, tetapi Salomo melakukannya. Nah, itulah Salomo jatuh ke dalam dosa yaitu penyembahan berhala. Dia mengikuti Allah yang orang itu lakukan, orang bangsa-bangsa itu lakukan, itu penyembahan berhala. Salomo terpikat hati pada seorang wanita, Bukan seorang. Udah 1000 tadi. oh, seribu wanita. Tuhan sudah memerintahkan kepada Salomo jangan bergaul dengan mereka, tetapi Salomo tetap melakukan bergaul dengan mereka. Itulah dosa Salomo, Menyembah berhala. ya, menyembah berhala. Berapa berhala-berhala yang dia sembah? Siapa yang tahu? Boleh semua kasih tahu. 1 dewa Kamos, dewa Milkon, dewa Ashtaroth, dewa Baal, dewa Kamos. Udah berapa itu? Ada 5. Jadi luar biasa dia. Jadi bukan hanya tukang kawin, tapi juga menyembah. Dan berhala-berhala itu dia taruh di samping bait Allah. Ngeri sekali itu. Ayat lagi. Itulah dosa yang Salomo itu Salomo banyak menyembah berhala. Lanjut, dosa yang dilakukan Salomo yang ketiga adalah tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan. 1 Raja-Raja ayat pasal 11 ayat 16, boleh salah satu membacakan Saudara Jimmy. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Di sini Salomo melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak mengikuti sepenuh hati pada Tuhan. Ya, tadi dia mengikuti penyembahan berhala. Oke, next. Kisah menarik dari Salomo. Kita lihat dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Dan memberikan tema yang takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Tema yang saya bawakan sekali lagi, takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Nah, di situ saya akan memberikan beberapa poin, yaitu bagaimana takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Dan menjelaskan bahwa hikmat menurut KBBI adalah kebijakan atau kearifan. Nah, poin yang pertama, takut akan Tuhan, permulaan hikmat, yaitu hidup segenap mencari Allah, hidup segenap hati mencari Allah. Nah, dia di pas 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7-8 di situ dikatakan bahwa adapun Salomo di sini hidup segenap mencari Allah. Bagaimana kita hidup segenap mencari Allah? Yaitu berarti menyerahkan semuanya dalam kehidupan kita, dalam diri kita, yaitu segala proses pemikiran kita serahkan kepada Tuhan. Itulah hidup segenap hati mencari Allah. Oke, yang poin yang kedua, takut akan Tuhan, permohonan hikmat, yaitu hidup menurut ketetapan Allah. Yang kedua adalah hidup menurut ketetapan
Allah, yang bagaimana apa yang dimaksud dengan ketetapan, yaitu ketetapan Allah. Kita bisa menjelaskan bahwa rencana Allah yang kekal yang diputuskan Allah berdasarkan kemuliaannya bebas untuk sesuatu dan tidak mungkin gagal pastinya. Amin. Nah, di sini juga saya mengatakan tentang Ayub. Ayub setelah bergumulan, di sini Ayub mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan yang gagal. Nah, di sini bahwa apa yang harus direncanakan Allah kepada diri kita, kepada diri Salomo, nah, itu terus menerus akan dirancangkan sampai Salomo menjadi raja. Adapun ditetapkan berdasarkan kehendak isi hati Allah, itulah akan terus menerus dari satu generasi ke generasi yang lain. Di sini Tuhan menetapkan Salomo untuk menjadi raja, yaitu menjadi raja di Yehuda untuk memimpin bangsa Israel. Allah bukan hanya bisa merencanakan, tetapi Dia terlibat di dalamnya untuk memastikan bahwa segala yang Dia tetapkan akan menjadi kenyataan. Dan di sini Tuhan bukan merancangkan, tetapi Tuhan terlibat dalamnya. Bukan Tuhan menetapkan kamu akan menjadi raja, tetapi Tuhan masuk ke dalam apa yang Tuhan rencanakan kepada diri Salomo, hingga Salomo menjadi raja di Yehuda. Poin yang ketiga, takut akan Tuhan, permulaan hikmat, yaitu mengarahkan hati pada Tuhan. Bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 8 ayat 57 sampai 58. Saya akan membacakannya. 1 Raja-Raja 8 ayat 50 ayat 50 sampai 58. Di sini disebutkan bahwa kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan hati dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup untuk segala jalan ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Dan di sini dikatakan bahwa mengarahkan hati kepada Tuhan. Bagaimana kita mengarahkan hati kepada Tuhan? Yaitu sepenuhnya dalam diri kita, dalam diri Salomo, yaitu menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Salomo lakukan, yaitu memimpin bangsa Israel. Dan dikatakan bahwa di 1 Raja 3 pasal 16 itu dikatakan bahwa di situ diilustrasikan kepada dua orang wanita, yaitu mempunyai anak. Nah, di situ dua orang wanita itu dia mempunyai anak. Pada suatu malam di situ seorang wanita yang satu meniduri anaknya dan seorang satu dia tidak meniduri anaknya. Dan yang orang wanita satu itu anaknya mati karena tertimpa oleh ibunya. Nah, di situ anaknya yang mati itu dia mengambil anak seorang wanita yang hidup itu. Dia mengakui bahwa anak itu anaknya. Dan anak yang mati itu adalah anak yang perempuan satunya. Nah, di situ Salomo diberikan mandat. Nah, apakah Salomo bisa melakukan yang benar? Nah, di situ kita tidak tahu. Ketika itu yang tahu adalah orang yang anaknya yang mati itu. Tapi Salomo tidak tahu. Tetapi Salomo di sini adalah sepenuhnya hati mengarahkan kepada Tuhan. Dan Salomo mengambil sebuah pedang untuk apa? Untuk membelah anak itu menjadi dua. Nah, dan seorang yang satunya yang anaknya mati itu mengatakan bahwa biarkan saja. Yang satunya yang anaknya yang mati itu yang mengambil anak yang hidup, dia mengatakan bahwa biar saja. Dan yang satunya yang ibunya yang asli mengatakan dan Salomo mengarahkan kepada Tuhan itu. Nah, Salomo mengatakan bahwa di ayat 27 mengatakan, tetapi raja membawa katanya, berikanlah kepada bayi itu
yang hidup, jangan sekali-kali membunuh dia, dialah ibunya. Nah, di sini Salomo sudah diberikan, Salomo mengarahkan hatinya sebelum dia memandatkan anak itu di mana anak itu diserahkan. Nah, demikianlah juga kepada kehidupan kita harus mengarahkan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan pengarahan kepada kita ketika kita melakukan segala sesuatu. Amin. Oke, demikianlah kisah menarik dari Salomo, dan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itulah semua beberapa poin yang saya sampaikan. Aplikasi dalam kehidupan kita, ya kesimpulan dari kitab Salomo ini yaitu dari Salomo kita tahu belajar kehidupan Raja Salomo, yaitu belajar melalui hikmat yang diterima oleh Salomo dari Tuhan, bahwa dalam menjelaskan tugas dan panggilannya sebagai seorang raja atau pemimpin bukanlah hal yang mudah, namun dia memperlihatkan sikap sebagai seseorang yang rindu untuk mendengar setiap tuntunan Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Bagi orang yang tidak beriman itu tentu terlihat sangat aneh dan bodoh, dan berkata, itu semuanya tergantung usahamu. Tapi bagi kita orang yang beriman bukan hal yang aneh, sebab kita percaya ada Allah yang hidup, yang mengatasi akal dan pikiran manusia sebagaimana Allah menyertai Salomo. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita yaitu adapun yang kita pelajari dari Salomo. Yang pertama adalah ketika kita dengan segenap hati kita mencari Allah, Ia akan ditemukan. Bisa kita lihat 1 Raja-Raja 3 ayat 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 3-7. Nah, itu sudah dijelaskan. Dan yang kedua yaitu menghormati Allah akan dijaga kehormatan oleh Allah di Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai 13, dan 1 Raja-Raja di 1 Samuel 2 ayat 30. Dan adapun yang kita pelajari dari Salomo yang ketiga itu adalah kehidupan rohani mirip dengan lomba maraton, yaitu bukan adu kecepatan tetapi permulaan baik tidak berarti akan berakhir dengan baik. Oke, next. Di sini kata mutiara. Saat kamu merasa tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, bukalah Alkitabmu. Di sana ada banyak sekali firman Tuhan yang bisa memberimu petunjuk tentang apa yang harus kamu lakukan. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami Tuhan ucap syukur akan kasih karunia-Mu dari Tuhan kami. Kami telah menyaksikan dengan firman-Mu, biarlah firman Tuhan menjadikan berkat dari Tuhan saudara kami mendengarkan. Kiranya firman Tuhan tidak berhenti di sini saja, tapi firman Tuhan disebar ke mana dan anak-Mu akan menyampaikan kabaran Injil ini di seluruh negeri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu ucap syukur. Amin. Amin.